Halo Bistik, bincang STIMIK asik tetap di TV kamu, WPI TV, Bring the World into You. Kali ini, Bistik akan membawakan tema Magang Yuk di STIMIK Widya Pratama. Nah, acara magang ini ditunjukkan ke adik-adik kita yang nantinya akan masuk ke STIMIK Widya Pratama atau lulusan SMK dan SMU. Untuk bahas tema kali ini, Bistik sudah mendatangkan koordinator marketing yang ada di STIMIK Widya Pratama. Beliau adalah Bapak Taryadi yang sudah datang di studio. Selamat datang Pak Taryadi. Ya, selamat siang. Selamat siang. Oke, Bapak, program magang ini sudah sejauh mana, Pak? Ya, jadi untuk tahap awal program magang ini kita sudah mendatangkan, jadi mengundang lulusan siswa SMK maupun SMA di wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sampai saat ini sudah ada sekitar 100 lebih yang akan mengikuti program magang kuliah ini. Tujuan sebenarnya dari program magang ini adalah untuk mengisi waktu sebenarnya, mengisi waktu bagi siswa lulusan yang selama menunggu proses mereka untuk mendaftar proses kuliah, baik yang masuk ke PTN maupun yang masuk ke PTS nantinya, mengisi waktu daripada kegiatan yang hura-hura, kegiatan yang kurang magang di sini ya, Pak ya. Bermanfaat. Kita bisa magang di sini, bisa merasakan atmosfer orang kuliah itu seperti apa. Itu tujuan utamanya seperti itu. Seperti teaser gitu ya. Iya. Godaan buat mereka biar masuk ke sini gitu mungkin ya. Bapak sendiri dosen ya di STIMIK Widya Pratama ya. Sudah lama di sini Pak berarti Pak? Saya sudah tahun 2000 saya masuk di sini. Tapi status saya waktu itu dosen biasa. Dosen biasa. Ya. Nah, setelah tahun 2005 ada program yang namanya CPNS dari Dinas Dirjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Itu ada program CPNS, saya ikut dan diterima untuk jadi dosen PNS dan ditempatkan di STIMIK Widya Pratama ini. Itu tadi perkenalan dari Bapak Taryadi selaku koordinator marketing program magang di STIMIK Widya Pratama ini. Nanti setelah segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang program magang di STIMIK Widya Pratama ini. Tetap di Bistik.
khawatir, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Kalau di sekolah mungkin mengutamakan sistem dengan teori-teori atau banyak materi-materi, tidak langsung praktek. Tapi kalau di STIMIK Widya Pratama langsung banyak praktek dan bisa menggunakan wawasan yang lebih efisien. Dan saya juga di sini mempelajari tentang ilmu-ilmu yang belum ada di sekolahan, seperti blender, animasi, dan yang lain-lain yang tidak ada di sekolahan. Kami dari SMK Negeri 2 Pekalongan, kami pernah magang di STIMIK Widya Pratama Pekalongan, tepatnya di WPI TV. Di STIMIK Widya Pratama terdapat studio pertelevisian dan saya bisa belajar tentang acting, bagaimana cara acting, dan melihat isi di studio pertelevisian tersebut. Saya mendapat banyak hal, seperti saya mendapat pengalaman, mendapat ilmu tentang dunia pertelevisian. Saya juga mendapat teman baru di sini. Saya juga bisa melihat langsung bagaimana proses produksi sebuah program acara, dan saya juga pernah belajar menjadi presenter di WPI TV STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Pokoknya banyak deh pengalaman yang saya dapat di WPI TV STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Tapi kalau di kampus kita bisa belajar lebih santai, diskusi, praktek, dan tentunya bisa menambah wawasan. Saya mendapatkan banyak hal, mendapatkan pengalaman, teman baru, mendapatkan ilmu, khususnya ilmu di dunia pertelevisian. Bedanya magang sama sekolah itu beda banget, jelas. Bedanya kalau kita emang di sekolah belajar kebanyakan belajar teori-teori, Kalau di sini kebanyakan praktek, lebih enak, cara lebih santai juga, ya, lebih seru dan lebih banyak tantangannya, terus banyak pengalaman lah. Perbedaan saya magang di STIMIK dan sekolah adalah di sekolah mempelajari tentang hal-hal itu seperti biasa, dan di sini belum ada, yaitu seperti blender 3 dimensi, pemrograman visual, Photoshop, dan yang lain sebagainya. Dan di sini juga dapat banyak ilmu, dan di sini juga dapat pengetahuan. Terima kasih kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan, karena di sini saya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dan lebih efisien. Dadah, wis. Oke.
Bistik, bincang STIMIK asik tetap di WPI TV bersama Bapak Taryadi. Tadi ada Viti tentang adik-adik kita yang pernah magang di studio sini, di studio WPI TV. ya. Juga ada yang magang di bagian lain dari kampus STIMIK Widya Pratama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas program magang yang seperti tadi Bapak Taryadi bilang, untuk mengisi waktu senggang saat adik-adik kita menunggu proses kelulusan. Jadi program magang ini Pak, Ya. Arahnya mau kemana Pak? Jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa awalnya itu untuk mengisi waktu. Jadi jangan sampai adik-adik SMK, lulusan SMK atau SMA yang menunggu proses untuk masuk ke jenjang berikutnya itu terjebak dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada anggapan bahwa untuk kuliah itu sesuatu yang menakutkan. Iya. Jadi karena apa ya? Lingkungan, budaya, proses kegiatan pendidikannya berbeda antara kuliah dan waktu masih sekolah. Ya. Pada saat kita masih sekolah, kita kan siswa itu lebih banyak menunggu. Jadi diberikan materi yang banyak oleh guru, terus siswa kurang aktif gitu ya. Tapi dalam proses perkuliahan kan tidak. Dalam kuliah itu lebih banyak siswa atau mahasiswanya itu yang aktif, yang mendatangi, yang mencari materi, yang juga memperdalam apa yang sudah dibahas di dalam kelas untuk dipraktekkan dan sebagainya. Nah itu yang coba kita tawarkan, coba kita berikan, jadi sehingga tidak ada yang namanya nanti kaget gitu. Pada saat masuk kuliah. Karena kebanyakan dari pengalaman saya mengajar itu banyak yang anak-anak semester 1 yang baru masuk itu kaget. Jadi begitu masuk kuliah, mereka tuh seolah-olah bebas dari kekangan SMA atau waktu sekolah masih SMK, sehingga pada saat di kelas pun seolah-olah ya bebas. Padahal tidak seperti itu. Padahal mereka harus dituntut buat cari sendiri gitu ya Jadi Pak. pada saat kuliah memang waktunya lebih lama sebenarnya, karena kalau pada saat di SMA atau SMK, sekolah itu kan 1 jam pelajaran itu hanya sekitar 45 menit. Tapi pada saat kuliah, satu pertemuan itu sekitar 100 menit, jadi lebih lama. Tapi meskipun waktunya lebih lama, materi yang diberikan itu lebih banyak. Dalam materi yang banyak itu, tidak semuanya diberikan dalam bentuk yang detail, tapi mahasiswa dituntut untuk mencari sendiri. Cari suplemen lagi gitu ya Pak. Googling, mencari di internet, membaca buku, terus mencoba di rumah, karena dalam sistem perkuliahan kan ada yang namanya SKS. Bukan sistem kebut semalam. Iya, bukan. Tapi satuan kredit semester. Itu yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa. Nah, itu dalam satuan kredit semester itu waktu pertemuannya itu hanya satu SKS itu hanya sekitar 50 menit. Nah, sisanya itu SKS-nya 50 menit. 50 menit tatap muka. Sisanya itu adalah waktu di luar bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri, menambah kemampuan dan keahliannya. Berarti satu SKS 50 menit buat ketemu sama dosen, sisanya nggak boleh santai-santai ya Pak, tetap harus nyari-nyari. Termasuk dalamnya ada tugas-tugas mata kuliah yang kadang-kadang 1 kali pertemuan ada tugas, atau tugas juga yang bisa saja tugas itu bentuknya adalah kita menyusun makalah selama 1 semester. Nah itu butuh waktu juga. Ya, kembali ke program magang ini, sasarannya apa Pak? Sasaran awalnya tadi ya, jadi biar tidak ada kaget. Itu yang kedua adalah kita memperkenalkan ke mahasiswa bahwa ini loh STIMIK itu seperti ini. Kita punya apa? Kita punya lab yang sudah ya dibilang ya sudah lumayan ya. Ya dari lab komputer ada sekitar 7 lab. Terus kita juga punya apa? Punya studio TV. Studio TV ini ya. Itu mungkin yang belum dimiliki oleh beberapa perguruan tinggi yang lain. Jadi kita punya studio TV yang memang saat ini sasarannya adalah untuk internet. Ya, siapa tahu ke depan kita bisa kembangkan untuk bisa share ke masyarakat melalui live pakai siaran WAF ya. Nah, itu selain itu juga ya dari segi fasilitas kita juga sudah
ya sudah lumayan. Ruang kuliah juga sudah sebagian besar ber-AC. Ya. Jadi nanti mungkin adik-adik dari SMA, SMK juga akan dikenalkan dengan lingkungan kita. Lingkungan Nganut kita juga punya lab bahasa yang sudah bisa digunakan untuk tes TOEFL. Ya, jadi setiap 6 bulan sekali itu ada tes TOEFL, terus juga ada sertifikasi dan sebagainya. Terus juga kita ruang kuliah kita kembangkan terus, kita bangun terus untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran yang bagus. Terus dari program magang ini sendiri, apa sih yang bisa didapat oleh adik-adik kita itu? Ya, yang pertama adalah tentunya mereka bisa merasakan atmosfer kuliah. Jadi seperti apa kuliah itu, karena saya pernah diceritakan oleh salah satu orang tua itu kaget, takut ya. Saya takut anak saya untuk kuliah itu seperti apa gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi merasakan atmosfer kuliah. Terus yang kedua juga mendapatkan ya materi secara gratis, pengalaman perkuliahan. Jadi orang kuliah itu seperti apa gitu ya. Karena materinya nanti kan selain broadcasting itu juga ada materi mengenai pemrograman. Jadi bagaimana cara membuat program ya, meskipun ya tidak sedalam pada saat kuliah sebenarnya, karena hanya waktunya hanya sekitar 2 kali pertemuan. Jadi dikenalkan bagaimana cara membuat program. Selain itu juga ada yang namanya pemrograman game. Nah, ini yang cukup menarik karena kalau yang sekolah atau yang mahasiswa kuliah secara reguler itu dibutuhkan waktu sekitar 1 semester untuk pemrograman game dan harus memiliki kemampuan dasar pemrograman Java. Sementara kalau yang diberikan di materi magang kuliah nanti adalah pemrograman game yang tanpa skrip. Jadi kita tidak usah melakukan penulisan program, kita bisa membuat sebuah game. Ya tentu saja karena waktunya yang pendek itu ya hanya sekedar pengalaman untuk membuat game dengan menggunakan software yang sudah ada. Program magang ini gratis ya Pak? Gratis. Udah gratis, dapat pengalaman yang segitu banyak. Hebat banget STIMIK bisa ngasih kayak gitu Pak. Ya. Terus harapan dari program magang ini sendiri apa Pak? Ya harapannya tentunya setelah mereka adik-adik itu bisa mengenal kita, bisa menceritakan ke orang lain bahwa ada keberadaan kita itu ada itu. STIMIK itu seperti itu. Jadi punya fasilitas yang ya lumayan lengkap lah. Bisa pendukungnya juga banyak, punya studio TV dan sebagainya, terus materi kuliahnya juga beragam. Sehingga harapannya mereka bisa bisa bergabung dengan STIMIK. Jadi bagian STIMIK Widya Pratama ya Pak. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Taryadi selaku koordinator marketing program magang di STIMIK Widya Pratama. Dan kayaknya kita udah sampai di penghujung acara. Jadi mungkin cukup sekian Bistik kali ini, bincang STIMIK asik. Saya Wahyu Kusuma Priyono Putra. Tetap saksikan Bistik di WPI TV stimik-wp.ac.id. Saya Wahyu, sampai jumpa.